Ya, balik lagi di channel Indo Posko. Kalian udah tau lah kalau misalkan kita udah pakai baju SMA kayak gini, acaranya apa? Kece banget. Ya, betul banget. Basis SMA, Bacotan Siswa SMA. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya. Kebetulan nih kita dari satu sekolah yang sama, yaitu SMK 19 Jakarta. Terus kita juga satu jurusan, ya boleh langsung dari yang paling pojok aja. Oke. Halo semuanya, perkenalin nama gua Wiwin. Halo, nama gue Dira. Halo, nama gue Nadira. Halo, nama gue Andrea. Ya, nama gue Dina. Jadi kita juga kebetulan satu angkatan juga, yaitu sama-sama kelas 12. Terus bahas-bahas soal kelas 12. Kalian kan abis ini mau lulus ya? Ya. Pasti ada hal yang kayak dipikirin gitu soal masa depan gitu. Pasti sering overthinking gak sih kalian? Nah, ya jelas-jelas itu. Apalagi cewek kan? Ya betul. Banyak banget pasti yang di pikiran, beban numpuk di sini nih. Gila, banyak banget tuh pasti. Tapi menurut kalian nih, overthinking tuh apa sih? Coba satu kata dari siapa nih? Kalau gue nih ya, Ya, boleh. pikiran. Kalau gue sih ribet. Gue pusing sih. Kalau gue sih ya lebih ke berlebihan aja. Kalau dari gue sendiri sih kayak mumet sih, bener pusing gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian lagi overthinking, kalian biasanya gimana? Kayak apa kalian yang diem aja gitu, menyendiri, atau kalian kayak malah nyari hiburan atau gimana? Coba Nih, kalau dari gue sih ya, gue sih biasanya kalau lagi overthinking apapun, itu gue alihinnya main game. Bener. Game apaan? Game aja deh. Lu main game apa emang? Main game ML gue. Kan atau yang satu lagi tuh yang katanya Apa ada tuh? cucu ganteng itu. Oh, yang itu. Gue udah lama itu gede banget ini GB-nya coy. Jadi gue main ML aja ya walaupun stres sih. Terus kalau main ML lost trick gimana? Tambah stres gue itu, apa overthinking lagi lah. Kalau orangnya turun, Tambah overthinking lagi. Iyalah. Terus ya abis itu gue biasanya ngalihinnya makan. Kadang kan udah capek banget ya kan, pikiran lu gimana sih kalau overthinking? Iya, betul. Kayak penuh semua gitu. Ya udah, jadi akhirnya kayak capek sendiri, tidur. Nah, sama kayak lu, sama gue. Kalau Nadira gimana? Kalau gue sih paling ini sih nonton drama kan, drama Cina atau nggak drama Korea. Soalnya kan mainnya kan tergantung lah, jadi pengganti overthinking gitu loh. Oh, Kalau racing yang nyamar CEO gimana tuh? kan di itu Oh, kirain. yang di short gitu. Itu aja. Enggak. Bagus ya, bagus. sih udah. Ya, kalau Dira. Sama sih paling nonton film gitu, film Korea atau dari western gitu. Atau main game, makan sampai Ya gue tahu tempat lu banyak makanan. Mau tempat lu enggak? Hah? Tempat lu? Di mana sih emang? Lu di mana? Jangan gitu dong, jangan Iya. gitu dong. Gue tahu rumah lu banyak makannya. Iya, sorry ya. Kalau Win gimana Win? Kalau gue sih cerita ke temen ya, sama kayak Andrea juga, perbanyakin main, makan juga dibanyakin, jangan mentang-mentang overthinking nih, lu nggak makan jadi nggak nafsu gitu, jadi kan sakit ke kesehatan ngaruh juga ya, nggak baik gitu loh. Ke temannya sampai ke pacar. Ke teman. Kalau gue sendiri sih paling ya makan manis-manis sih pasti. Itu kan saya bisa naikin mood bikin juga mood. kan. Terus ya sama sih main game paling. Tapi kalau pusing juga. Iya, makanya main sama gue. Oh, sombong. Makan manis makan apa? Makan gula. Iya. Lu kan juga suka makan manis. Tapi kan kalau misalkan nih, kita kan sering makan manis kan, pasti kan berat badan kan naik kan. Itu tambah overthinking nggak sih? Iya sih. Ideal aja, makanya jangan terlalu berlebihan nggak sih? Gak bisa nggak sih kalau udah overthinking tuh mau makan mulu rasanya, gak bisa berhenti. Soalnya kan manis-manis kan candu gitu kan. Jadi kan Candu. Siapa itu bikin Iya, gue tahu banget. Terus tadi kan menurut kalian tuh udah tuh satu kata tentang overthinking. Kira-kira yang lagi kalian overthinkingin tuh apa sih? Ini kan kalian mau lulus kan? Nah, apa kayak kalian takut plan kalian setelah lulus nggak tercapai, atau kalian takut nggak jadi apa-apa, atau kayak gimana gitu? Kalau
Dari siapa? Andrea. Dulu lah. Ayo, gantian. Yang ditakutin apa? Iya, yang ditakutin gitu. Yang di overthinkingin nih setelah lulus kayak, lu mau kemana gitu kayak, apa yang bikin lu takut gitu? Jujur apa ya? Orang tua gue nih pengennya sih gue langsung kan nih lagi apa? Masanya eligible ya di sekolah nih. SNBP udah keluar kan. Terus, nah karena orang tua gue tuh langsung pengen ceburin gue ke langsung pengen gabungin gue kuliah di tempat abang gitu. Jadi satuin gitu loh. Tapi ya guanya masih dipikirin lagi, pengen ikut SNBT atau enggak. Kan rezeki nggak ada yang tahu ya. Itu sih. Berarti lu lebih ke pengen kuliah gitu? Ya. Kalau emang ini, kalau ada kerjaan nih, pengen sih sambil kerja. Kalau ada ya. Tapi presentase buat kekerjaan sama kuliah itu berapa persen? Kayak lebih condong ke kuliah atau ke kerja? Kerja. Soalnya kalau kerja dapat duit. Iya lagi. Berarti bisa apa? Bisa jajan nih? Benar. Bisa makan? Bisa makan. Beli banyak. Jangan kelaparan. Lanjut. Kalau Dira gimana Dira? Sebenarnya sih mama sih lebih pengen kuliah, cuman aku takut nggak punya keuangannya, takut kurang gitu ya. Kayak takut diceburin kok. Mbak juga enak banget. Enggak lah. Jadi ikutin mama, apa kata mama aja ya. Ya. Kalau Dira gimana? Kalau gue sih ya sama pengen kuliah juga, tapi dia tuh orang tua tuh kayak ngebatasin gitu kan, kayak nggak dibolehin kuliah di luar dari Jakarta. Emang kalau luar Jakarta pengennya di mana? Luar Jakarta sih pengennya sih di Bandung. ITB. Mau nyari Dilan. Bukan Dilan ini dari sini ya? Yang itu tuh. Yang mana? Kalau Andre, gua. Ya sejujurnya gua dari awal planningnya mau kerja ya, langsung lulus gitu, langsung kerja. Cuman pas kemarin pengumuman eligible, jujur gua kaget tiba-tiba nama gua masuk gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya kan. Nah, di situ gua diskusi sama orang tua kayak ini aku dapat eligible, mama mau gimana, mau kita apa enggak ya. Akhirnya orang tua bilang, "Ya udah enggak apa-apa, masuk aja. Jalur apapun masuk aja." Ya udah jadi ada gue ikutin kata orang tua juga sih sama kayak Dira. Tapi dibatasin nggak? Yang pertama nggak boleh keluar gimana gitu. Iya, apalagi lu kan anak tunggal Iya. kan. Iya. Sayangan deh satu-satunya. Kayaknya dibatasin sih. Berarti yang di Jakarta gitu. Gue PKL aja dibatasin. Jadi takut kenapa-napa, apalagi anak tunggal ya. Cewek lagi. Bener lagi. Betul. Kalau lu? Kalau gue sendiri sebenarnya pengennya sih kuliah, tapi ibu gue tuh kayak lebih nyuruh gue buat kerja dulu gitu. Tapi karena alhamdulillah masuk eligible juga, pengen nyoba juga dulu. Jadi kalau misalnya udah nyoba kan juga kita jadi nggak penasaran juga kan. Iya. Kalau nggak nyoba nanti malah kita penasaran terus. Rasa penasaran masih ada gitu. Ntar malah jadinya nyesel kan. Overthinking nanti jadinya. Ada lagi gitu. Langsung lagi ke overthinking. Nah, kira-kira tadi kan kita udah masih bahas overthinking juga kan? Selain overthinkingin soal masa depan, lu tuh pada overthinking apa lagi sih? Coba dari Nadira deh. Gantian tengah. Kalau gue sih biasanya overthinkingin tuh tentang kayak apa yang gue omongin nih, apa ya salah nggak sih di orang lain gitu, kayak beda makna nggak sih sebenarnya. Takutnya tuh bisa deh, gue kan kadang bersikap kan takutnya berlebihan kan. Nah itu tuh di pandangan orang lain tuh gimana, ngeri juga. Berarti lu lebih mikirin kayak pandangan orang lain tuh gimana gitu Iya. kalau Gak enakan ya? Tapi jujur kayak gitu emang mending kita tuh gak enak gak sih kalau apa-apa nih kita apa yang kita pikirin terus takutnya nyelekit di orang lain tuh, jadi tuh kepikiran juga. pikiran terus. Iya. Karena tuh mau diam, tapi kan kalau diam takutnya juga dikira kita lagi sedih itu gimana kan. Nah, padahal nggak kenapa-napa gitu. Lu diem gak? Karena lu ngantuk ya? Emang tidur mulu, Dir? Itu bawaan, nggak bisa digituin dong. Buang dari mana nih? Dari lahir. Kalau Drea, Apa? kalau lu overthinking soal apa selain Ya, jujur, kadang gue kan kayak habis pulang PKL gini kan capek ya. Itu kadang ya gue suka mikir kemana-mana dah pokoknya. Kemana?
Kita sama sih kayak Nadira juga, gue kayak mikir, nih tadi gue habis bercanda sama teman-teman gue, nyelkit nggak ya? Mana gue tadi begitu banget sama mereka. Berarti pikiran cewek-cewek sama ya kayak gitu semua. Ya maafin. Kok gua sih? Kok gua? Tadi lu ketawa, gue kira lu singgung. Tapi sindir-sindir tadi dia. Kalau Tenang ini aja. nggak sih, ada senderan gitu buat overthinking. Dia mah cuma cerita ya? Iya. Kayak gini. Emang nggak ada? Bukan ada yang Berotot. Jangan disebut. Oke, sorry ya. Kalau bernyanyi, kayak gini tuh. Kalau Dira gimana Dira? Ya mirip-mirip sih, ya kan habis pulang PKL. PKL semua ya? Kehidupan cuma PKL. Gue kan jarang nimbrung sama kalian gitu ya. Jadi takut kepikiran, takut kalian nganggap gue tuh kayak cuek gitu atau apa. Tiap lah. Dingin banget. Tapi selain itu ada lagi nggak yang lo pikirin? Lu diem aja di tempat PKL kenapa tuh? Ngantuk. Sama Iya, dia. tahu. Sama lu kayak dia. Lalu itu gimana? Kalau gua kan kita sekarang di PKL ya. Tenang, beda pembahasan. Kita lagi PKL nih. Sedangkan ini kan kita di kelas 12, kita PKL di semester 2. Kita juga masih sekolah kan ya. Terus kedepannya kita kan PKL 6 bulan ya. Pasti kan di senjang-senjangan 6 bulan itu kita harus ngisi jurnal terutama kan. Jurnal kita isi. Bikin laporan terutama tuh. Laporan. Kan nanti laporan juga hasilnya banyak banget tuh berlembar-lembar kayak skripsi nggak sih? Beda nggak? Mirip-mirip lah. beda. Mirip lah. Itulah ya pokoknya. Miripin. Kalau skripsi itu project. Siap. Terus juga kan kita nggak tahu nanti ada sidang apa enggak, jadi kepikiran gitu loh. Sedangkan kita belum ada cerminan nih atau rekomen dari diri kita sendiri. Itu juga kayak gitu. Ngomong sih jurnalnya belum pada ngisi. Udah ngisi tanggal. Tanggalnya doang. Tanda tangan sekolah kali. Diam dia. Tapi kan kita nanti habis selesai kalau misalkan kalian nih rencananya ngerjain laporan tuh pada mau sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Sendiri-sendiri kan itunya maksudnya bikinnya. Iya. Tapi kalau ngerjain mending bareng-bareng nggak sih biar nggak pusing. Salah satu semuanya salah kok. Iya, Barengan. Kan salahnya barengan. Tadi kan lu bilang kan kita kan sering ngantuk ya. Emang lu baru tidur jam berapa sih? Jam 1. Apa gue? Dia main game mulu, ML mulu. Dulu sama. Enggak. Beda. Ada- Gue kalau main game sampai malam. Ada semuanya kali di Sama game. gue lah. Oh, kalau lu jam berapa tidurnya? Kadang jam 12, kadang jam 1. Gue tebak Kadang lu ngapain. setidurnya. Apa ya? Kita bakal ngapain? Lu nonton film kan? Oh, tapi dia mah parah film ini ya pembunuhan aja. Takut. Serem Diem doang lagi serem diem Iya. doang. Jangan-jangan Diem-diem. Lagi musim bencana. tapi Enggak, aku suka Gue minta tahu. maaf. Gue minta maaf. Gue minta maaf. Kok Andre ketakutan gitu sih? Soalnya gue sering jahilin dia. Hati-hati loh. Nah kalau lu jam berapa Win? Gua anak mama. berapa? Tidur ya udah jam 10, jam 9. Sampai dicita enggak? Enggak lah. Oh kan mau. Enggak. Mau apa? Enggak. Udah jam segitu sih. Biasanya. Apa? Sekolah. Enggak kok, enggak sip. Enggak sip kolan. Itu mak lu. Sekarang juga kan gue sendiri ya di rumah ya. Kayak sepi banget anjir, pengen main. Coba kan. Pengen main, tapi ya takut iya. Rumahnya ntar nggak ada yang ini, terus temen belum tentu ada ya kan. Kita ada. Apaan, Win? Kita apa Win? Iya, Kita nggak bukan pernah diajak. kayak gitu loh. Apaan gitu? Emang pacarnya kemana nih? Nah kan. Enggak. Enggak punya. Oh. Yo. Pasnya tuh ya. Asam. Asam. Enggak. Yang manis-manis aja, permen. Oh. Kita di sini makan permen bareng-bareng ya. Iya, jangan yang asam. Nanas kan asam. Lalu lu jam berapa tuh? Gue tidur ngantuk sih sebenarnya. Kalau gue sore kayak kadang pulang PKL gue mandi terus habis itu sholat terus habis itu tidur. Terus nanti jam 10 ya kebangun. Ntar baru melek dah tuh mata sampai
Malam ntar ngechat. Malam ngechat buka HP ngapain nih? One win. Wibin kalau ngechat caps lock mulu. Gitu. Tiba-tiba caps lock semua anjir. Yang di belakang kameramen juga caps lock semua nanya tadi. Iya. Siapa tuh? Siapa tahu lagi. Ada lah pokoknya. Siapa tuh? Sebut nama dong. Tapi kalian apa namanya? Kalau misalkan menurut kalian nih, overthinking tuh ngaruh gak sih di kehidupan kalian? Coba menurut Dira dulu. Lihat kan. Udah semua dia. Kayak jadi bikin mood lu kayak gimana gitu atau kayak gimana gitu. Coba. Aduh ya, nggak bisa fokus gue. Apalagi ngedit ya, kerjaan lu. Jobnya ngedit lagi. Pusing. Terus selain itu? Jadi ya mood nggak mood makan. Jadi makan kalau mood doang pas tengah malam gitu. Makan banyak. Kadang tuh kalau kata orang-orang makan banyak tengah malam bikin gemuk, tapi sedangkan serba salah anjir kalau makan. Tapi gimana orang lapar nih? Makanya pengen makannya tuh tengah malam gitu, nggak ada yang ganggu nggak sih? Orang pada tidur jadi nggak ada yang misahin. Iya lagi. Tapi Chan tetep kurus, Chan. Gue diam. Kayaknya rehat juga ya, Pak. Iya, gitu. Tapi kalau lu makan terus gitu berat badan lu naik gak? Kalau sendiri pribadi. Nah itu terus besokannya nggak makan. Terus jadi overthinkingin berat badan habis itu. Malah nambah pikiran dong berarti. Kalau lu gimana? Sama kayak Dira, ngaruh banget sih. Ganggu apa konsentrasi kita mau ngapainnya. Ntar jadi kita ngamut-ngamut ke orang kan jadi nggak enak ya. Iya betul banget. Orang nggak salah tapi kita cetusin, gimana rasanya coba kan pasti nyelekit di orang itu nggak sih? Iya. Lagi kan Iya, overthinking lagi ujung-ujungnya ya. Makanya itu dia, jadi nggak baik banget kalau terlalu berlebihan gitu. Bisa-bisa aja overthinking boleh, tapi jangan terlalu yang gitu-gitu banget lah. Nah, caranya lu batasin tuh gimana? Kan gue kan nggak tahu ya. Gue pribadi kan juga belum bisa kan ngatur overthinking kan. Kalau lu gimana? Tidur. Kayak yang tadi main Main. hiburan. itu lebih ke pengalihan gak sih? Pengalihan doang. Mandi bener-bener diperbaikin gitu. Kayak ngindarin aja gitu. Tidur. Tapi kan tadi lu bilang apa namanya? Lu bakal mut-mutan gitulah ya kan. Nah, itu lu lebih sering kayak ke kontrol mood lu atau kayak lu udah ngikutin mood lu aja gitu? Kalau Kan gua ini sering sama orang lain berinteraksi juga kan. Kalau gue sih ya pribadi gue sendiri, kayak emang lagi ngamut, diem dulu aja. Diem dulu nih, jangan nggak batasin dulu lah ngomong sama orang lain, jangan ajak ngobrol tapi ntar lu malah ngediemin orang itu. Gitu, diemin diri sendiri dulu baru ntar kalau udah enakan ngomong gitu. Berarti lu lebih milih yang kayak sendirian dulu gitu ya? Iya, sendirian dulu. Gak yang berlebihan kok, tenang. Tapi kadang-kadang tuh orang lain juga nggak ngerti kalau kita juga apa lagi butuh waktu untuk sendiri. Kadang dibicarain gak sih berlebihan? Iya, kayak ngapain sih sendirian gitu, ngapain gitu kan. Ngerasa ya? Aduh sabar gue, takut gue kalau gini. Gue minta maaf ya. Kok gua lagi? Emang lebaran nih minta maaf. Belum lebaran, tenang. Langsung overthinking kan gue Lanjut. Kalau lu gimana? Kira-kira? Apa kalau misalkan overthinking berlebihan? Iya. Ngaruh gak? Kalau gue sih ngaruh ya, karena kan nggak tahu nih gue sebelum overthinking kan gue kayak udah bikin nih rencana nih gue abis ini mau ini ya tiba-tiba pas gue overthinking gue langsung kayak udah amat udah gue tinggalin aja gue nggak mau gamut langsung aja gue tidur kayak main HP udah scroll TikTok scroll Instagram yang lain-lain udah gitu aja. Berarti lu kayak udah gak peduli hal apapun gitu? Iya. Berarti sama juga ya Kevin, kayak lu lebih baik sendirian gitu ya? Asik. Tapi itu justru nggak bagus. Iya. Iya. Kalau berlebihan gak bagus lah. Iya. Sesuatu yang berlebihan gak bagus. Aja. Apanya? Tapi kalau lu apa namanya? Kalau lagi kesel gamut gitu, lu lebih suka yang kayak mau diajak ngomong atau kayak sama aja gitu kayak Win kayak ya udah gue bener-bener pengen sendiri doang gitu. Ya sendiri sih. Pengen sendiri. Karena kalau misalkan ada orang tiba-tiba datang nih ngajak ngobrol kita kayak kesel gitu kayak apaan sih gitu. Gue butuh waktu kan. Maaf. Kita butuh waktu. Maafin gue ya. Tuh kan, yang lengosnya kesini lagi. Terus gue kemana terus begini. Berarti
lu sama ya sama Wibin ya. Kalau lu gimana, Dre? Oke, kalau gua biasanya gua sih bad mood nih kalau malam-malam nih. Kalau malam. Kenapa tuh malam? Ya nggak tahu bad mood aja deh, karena mungkin capek kan Iya, aktivitas betul. dari pagi gitu. Nah terus gue bad mood malam-malam, yaitu gue akhirnya ngalihin tidur tuh kadang tuh apa ya, pas lu bangun pagi-paginya tuh kayak masih berasa gitu loh, ini apa kayak keselnya gitu. Nah akhirnya kayak apa sih namanya, ngaruh lah sama aktivitas lu Besok paginya iya, ya? besok paginya gitu, jadi ya nggak enak dah pokoknya. Ya sih emang kalau misalkan kita tidur dalam keadaan gak mood tuh kayak gimana gitu, kayak nggak enak deh. Paginya juga jadi Bikin kita tambah bad mood lagi, tambah ruwet gitu. Kalau bad mood nih, terus gue dikasih makanan favorit lo sama someone tuh gimana? Sambal. ketemu samuannya aja udah bikin gue Cocok banget. Spill. jangan. Jangan. Kalau lu gimana? Iya kalau ini Ada semuanya. Enggak. Enggak ada. Tadi kasih makan itu sama. Makan dimsum. Iya. Enak banget tadi kan mukbang dimsum. Dikasih apa enggak? Beli. Beli sendiri. Takdir dong. Kapan-kapan ya. Jujur kalau gue sendiri sih ini sih apa ya, pasti kalau gue lebih bukan gamut gitu, tapi lebih ke kayak ya udah gue diem doang kayak gitu. Terus gue juga justru gue pengennya kalau misalkan gue lagi gamut tuh malah diajak ngobrol gitu, diajak bercanda biar gue bisa Lupa. iya bisa lupa, terus bisa balik lagi happy lagi kayak gitu. Iya, kalau pengen yang tadi. Tapi gue juga nggak pengen kalau misalkan hal yang bikin gue nggak mood tuh, hal yang bikin gue overthinking tuh dibahas-bahas gitu, malah ditanyain. Justru itu kayak makin kita malah bikin kita jadi kesel lagi gitu gak sih? Benar. Namanya cewek. Bener. Pak Cio kan rumit. Ada nih kan ada bukunya segini. Perbandingan ya, kecil segini sama Cio segini, Cio segini kecil banget. Tebel lagi. gue juga liat tuh di TikTok kan. Tapi kan kita kan sebelum tidur kan pasti pernah kayak rasa gamut kan, ditambah lagi tuh pernah nggak sih kadang kayak ngerasa tuh pas di mimpi juga lagi gak enak gitu, mimpinya aneh banget gitu, bikin kesel. Terus besok paginya jadi tambah kesel. Wanita. Oh, ada. Tapi sumpah, lu pada pernah gak sih kayak lu mimpi buruk nih, terus lu pengen keluar dari mimpi itu? Pernah gak ngerasain? Pernah. Sumpah. Pernah. Kan gue waktu itu pernah nonton film Shark Boy sama Lava Girl. Nah, itu tuh filmnya jadul banget. Itu sebenarnya udah lama banget. Terus di film itu tuh kayak apa sih namanya? Ada soal mimpi gitu. Terus dia ngasih tahu kalau misalkan kalau kita pengen keluar dari mimpi tuh kita kedip 3 kali. Nah, itu gue lakuin beneran kalau misalkan gue lagi mimpi buruk gitu. Dan itu beneran terjadi ternyata, anjir. Bisa gitu. Coba nanti lu kalau mimpi buruk, tapi itu nggak selalu terjadi. Gue pernah kayak gitu, baru ngelakuin 3 kali doang. Tapi yang berhasil cuma 2 kali doang. Soalnya pengen keluar dari mimpinya karena gue dikejar-kejar, anjir, gue takut kan. Ya udah karena gue sadar dalam mimpi itu, oh gue lagi mimpi nih kayaknya gitu. Ya udah gue akhirnya kedipin mata gue 3 kali kayak gitu. Tapi kan gue tuh juga bingung sih, karena kan sebelum tidur nih gue nggak bayangin siapa-siapa kan, tapi tiba-tiba di dalam mimpi tuh siapa tuh gitu. Ini nggak tahu ya, kok kata orang-orang nih ya. Kenapa? Orang itu kangen sama kita, tapi nggak tahu sih ya. Tapi Kan- kalau di mimpinya artis tuh gimana? Lu nya ngefans banget sama artis. Dan banyak nonton itu, drama-drama itu, cowok. Mungkin minggu-minggu sebelumnya lu mikirin dia banget kali. Kayak itu banget lah, makanya pikiran gue bukan artis, Nat. Ya kalau bukan artis serem gak sih, kan banyak yang bilang katanya mimpi itu jini serem lah. Masa gitu tiba-tiba ntar gue Tapi- ngimajin. Kan lu bilang tadi kalau di bad mood terus mimpinya jadi kayak ambrol juga kan. Nah, kadang mimpi lu itu bikin lu jadi kepikiran juga kan. Kadang iya. Ya, benar-benar. Enggak. Apalagi lebih buruk kan? Iya. Pikiran banget. Ya lu jadi takut itu jadi kenyataan gak sih, anjir? Soalnya kadang tuh ada mimpi yang jadi nyata, jadi takut gak sih? Gitu dia. Itu Tapi lu pernah mimpi jadi nyata tuh mimpi apa, Bim? Belum pernah sih. Kata orang-orang lagi. Gak mau juga sih kebetulannya. Tapi kayak gue pernah deh, kayak gue atau mimpi apa enggak, tapi pas gue dihadapin di keadaan nyata gitu, kayak gue merasa kayak gue udah pernah lewatin hal Ih, ini sumpah, gue nih. juga pernah kayak Jadi gitu. gue Jauh pernah, gitu, iya, jauh ya. jauh, Iya, ada pernah, gitu. pernah. Takut. Takut. Serem banget takut. Dan itu nggak enak, kayak
gue sebenarnya pernah kesini gak ya? Terus kenapa jadi begini-begini? Kalau gue sering kayak gitu ya, kalau lagi di tempat wahana-wahana gitu anjir, kayak pasti sering banget. Terus tuh tau gak sih kayak pernah banyak juga tuh lewat di TikTok kayak di sini rumah-rumah, terus di sininya tuh kayak ubin terus licin kayak kolam renang gitu. Itu tuh sering banget anjir. Masuk kayak ya itu juga suka. Ya terus Nih tapi menurut lu ya, kalau mimpi jadi nyata tuh menurut lu itu kayak beneran bisa terjadi nggak sih? Ya nggak tahu. Kita doa aja. Kalau misalkan Iya. mimpi indah kan berdoa ya Allah. Tapi lu percaya nggak gitu? Percaya nggak? Enggak sih, nggak percaya. Mimpi aja gitu. Iya Kan di mimpi. alam bawah sadar Kan mimpi kita. hayalan ya. Mm-mm. Alam Itu bawah bisa sadar. jadi kita tuh mimpi karena kita kecapean. Iya, Kita ngelakuin iya sih, aktivitas apa kepikiran dari itu. juga. Iya betul. tapi kata gue itu juga bisa jadi kayak ngasih tanda ke kita gitu loh. Bener sih bisa Apalagi jadi. kalau mimpi buruk kan. Jadi kita kayak bisa waspada ya, kayak was-was gitu loh. Dikasih sinyal juga Iya kan. betul. Untung juga nggak baik. Lu pernah nggak Dir? Aku mimpi langsung lupa dulu. Ya itu gue juga sering kayak gitu. Bangun, tadi gue mimpi apa? Tapi lu pernah gak kayak lu mimpi nih, terus bangun-bangun lu kayak kaget gitu anjir. Ah sering. Pernah. Tidur gak sih? Pernah. Bunyi kaki kayak gitu. Itu Tapi tuh kadang gue kalau mimpi kayak gitu kan kaget ya. Tapi bangunnya tuh susah. Ngerti gak sih? Pernah ngalamin nggak? Kayak itu ketempel. Apa namanya? Iya bisa jadi. Tapi lu pernah ketindihan? Nggak tahu. Tapi pernah susah bangunnya gitu loh. Ya, ketindihan. Berarti pernah Tapi gitu. tapi kadang gue pernah tidur tuh sambil nangis nggak tahu kenapa. Tiba-tiba ngerasa. sambil nangis. Iya, tapi tuh gue tuh nggak ngerasa sedih. Nah, Nah tiba-tiba tuh gue ngerasa tuh diri gue tuh nangis. Gak tau kenapa. dia tidur aja melek anjir. Sumpah dah. Gue tidur merem. Melek. Merem. Melek Win. Ada meleknya dikit. Mungkin kita buktiin deh. Foto. Jangan. Lu pernah mimpi apa? Kayak yang bangun-bangun tiba-tiba kaget gitu? Jatuh. Iya tahu. Kadang bikin langsung bangun. Kaget. Itu aura apa namanya? Apa? Arwah jatuh dari gedung. Seru banget. Akad gue. Tapi tadi kan lu bilang lu ketindihan ya? Yang lu rasain tuh kayak gimana sih pas ketindihan? Soalnya jujur gue sekitar gue tuh banyak banget yang kayak gitu, tapi gue nggak pernah anjir Iya kayak sama gitu. gue juga gak pernah. Ngeliat pun juga nggak Kalau pernah. kalau gue sih ya, kalau kayak gitu lebih ke nggak bisa gerak. Pengen gerak tapi rasanya nggak bisa, kayak dibungkem gitu, tau nggak sih? Kayak nahan gitu ya? Iya, kira nahan, jadi tetep nggak bisa. Alhasil tetep tidur, nunggu beberapa jam baru tiba-tiba melek sendiri. Berarti lu kayak gitu ketiduran lagi, terus baru lu bangun lagi gitu? Iya, tidur lagi abis itu. Katanya itu bisa bikin meninggal. Emang iya? Serem banget. Dia udah baca begitu tapi nggak tahu bener apa kakaknya. Lu baca di mana? Twitter. Sudah ada korbannya belum? Udah ada korbannya belum? Kalau ada korbannya gue percaya dah, testimoni. Bener. Tapi serem lagi. Lu beneran ketindihan gimana? Ketimpelan gimana? Tapi lu padahal beneran nggak pernah? Kalau ngeliat-liat gitu hal-hal mistis gitu? Enggak. Gue enggak. Tapi kalau ngedenger sama ngerasain pernah. Iya. Kalau di tempat gelap pasti ngerasain banget ya sih. Tapi itu tergantung, bisa jadi tuh cuman apa ya, pikiran kita doang. Kan banyak yang bilang kalau misalkan nih di dalam gang apa di dalam ruang sempit itu lo sendirian nih, Iya. terus lo udah merasa takut tuh, tapi pasti pikiran lo kayak wah ini ada ngintipin gua nih, pasti ada nih gitu. Bulu gue langsung berdiri. Padahal pasti nggak ada. Lu pulang PKL kan, pasti malam kan? Nah, lu mandi tuh, lu pikir, aduh udah matiin gue nggak ya? Kayak gimana gitu. Gue kalau kayak gitu cuci muka sih, sumpah kayak ngeri banget gue. Iya tahu, tiba-tiba ntar nongol kan gak lucu banget ya kepikiran kayak gitu. Kadang sering. Apalagi gue lagi sendiri nih, gue takut anjir. Nih, lu kan lagi cuci muka gini terus pas lu udah gitu-gitu tiba-tiba wah. Jump scare. Itu gara-gara film horor ya. Tapi selain lu di keluarga lu ada juga nggak yang kayak gitu, kayak ketindihan gitu? Nggak tahu sih. Nggak pernah nanya-nanya. Nggak pernah nanya, terus gue nggak pernah ngomong kalau gue kayak gitu. Oh bagus. Nggak. Berarti lu ya udah ketindihan, lu udah rasain sendiri doang gitu? Iya. Paling cuma yaudah bentaran doang lah. Nggak terlalu bawa sepele banget sih. Soalnya kalau misalkan nih nanti si Wiwin cerita nih ke orang lain, takutnya orang lain tuh kayak wah bahaya nih anak nih, takutnya lu ketempelan lagi nih. Iya. Gua kedukun lagi. Kan serem. Enggak. Tapi lu pernah nggak pada ini apa tidur sambil jalan gitu? Ngigo, teman ngigo. Tapi kalau yang ngigo-ngigo gitu, Enggak. Igo. Tapi kayak pernah deh. Cuman kita nggak sadar Nggak aja. sadar. Iya. Kan tidur Namanya sendiri gue kita. setengah sadar, gimana sih?
jadi nggak tahu gitu. Tiba-tiba megang pulpen Iya sumpah. udah diginiin nggak tahu diapain. Tiba-tiba ketawa. Kan sekarang begitu. Cuma lu emang sering kayak gitu. Iya, lu ketawa mulu. Ketawa lu langsung joget. Oh iya, bangun tidur joget. Dengerin dia. banget. Tapi lu ada pengalaman horor dong yang berarti kalau ketindihan kayak gitu? Pengalaman horor sih enggak, lebih ke enggak sih, nggak pernah. Ngeliat hal-hal halus gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kok lu bisa ketindihan sih? Nggak tahu kenapa. Itu ketindihannya lu gimana? Maksudnya lu sebelumnya ngelakuin hal apa gitu? Nggak tahu sih, nggak pernah ngelakuin hal apa nih. Kayak lu lagi tidur telentang nih, pengen gerak tuh nggak bisa kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu kayak gitu, kenapa. Berarti pas bangunnya gitu ya? Iya, pas bangun sadar, kok gua tadi mau gerak gak bisa ya, pengen bangun gak bisa gitu. Rasanya. Tapi lu pernah gak kayak punya kejadian mistis gitu loh? Jiran. Jiran. Malu kayak Malu aslinya di kafe di rumah kamarnya lu. itu. Ya, coba ceritain dong. Nih kalau gua, ini pengalaman gua pas apa ya, SMP kelas 9 gitu. Itu posisinya gue sendirian di rumah malam karena ya situ ayah gue lagi dirawat kan. Terus mama gue di sana juga kan di rumah sakit. Oh iya, lu kan anak tunggal ya, sendiri jadinya ya di rumah. Sendiri ya? Terus gue tuh jam 12 tuh baru saya main Mobile Legend. Itu di situ gue apa sih namanya? Iya. Aduh, blank. Pokoknya tiba-tiba pas gue udah selesai nih lagi scroll TikTok nih ya, gue denger dari arah ini kan tempat tidur gue nih ya, di sini lemari gue ngerasa kayak ada yang krit kayak pengen buka paksa dalam lemari gitu loh, kayak di dalam ada sesuatu dalam lemari. Terus Ya udah di situ gue awal-awal tuh kayak apa sih gitu ya kan, udah gue diemin dulu sampai 5 kali kayaknya tuh krit. Ya udah gue di situ kan gue mati lampu ya, gue langsung nyalain terus gue buka nggak ada apa-apaan, udah gue tutup lagi, gue mati lampu, gue lanjut Kayak gitu lagi. iya sampai 3 kali. Terus pokoknya tapi yang ketiga kali gue misu diem gitu lu. udah kesel banget ya? Iya, terus habis itu gue langsung ambil earphone, gue denger lagu, udah itu aja sih. Tapi Tapi- mencoba buat lupain gak peduli Iya. gitu ya? Terus gue mau cerita juga ke orang tua gue. Gue dulu pernah sih kayak gitu, ngalamin hal yang aneh waktu kecil. Kan kondisi nih lagi pada tidur ya tengah malam. Gue kebangun, pengen buang air kecil kan. Nah tiba-tiba kan kalau sholat tahajud sekitar jam 2 sampai 3 ya. Nah terus tuh gue tidur di kamar nih. Posisinya ini kamar mandi. Gue keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ada orang sholat. Tapi di situ bener gue nge-freeze tuh. Lah itu siapa yang sholat mana pakai putih? Gue kira tuh kan, gue kan ngiranya tuh ya udah tuh mungkin mukena putih kali ya. Tapi pas gue lihat, lah ini mak gue tidur, yang lain juga tidur. Siapa yang sholat gitu? Gue pengen nyamperin tapi takut lah, gue tidur lagi. Udah nggak terlalu diinin banget. Itu yang hal yang paling gue inget banget sampai sekarang masih inget. Tapi setelah kejadian yang tadi lu ceritain, lu ngalamin hal kayak ngerasa kayak gimana gitu gak? Kayak tadi kan mungkin kan ketindihan gitu, apa lu juga? Enggak berani kan setannya. Karate, dia kan karate nih. setannya tunduk. Gue kayak ngomong gitu ke mama gue kayak, ini lemari aku kayaknya penuh deh ma, ganti ma. Ya udah akhirnya diganti. Oh, Terus jadi- setelah ganti lemari ya udah nggak gitu. Oh jadi sekarang lemarinya udah gak ada? Nah, udah nggak ada. Oh, Gua berarti juga lemarinya mau- tuh yang horor aja. Iya emang. Penasaran. Kalau misalkan tuh lemarinya pindah ke tempat yang baru, kayak gitu lagi nggak? Setannya ikut. Iya kan biasanya kali Harusnya orang dia di gitu dalam. sih, iya. Di dalam kan. Kan dia di barang itu. Gue pernah, kan rumah gue di rusun ya. Terus waktu itu tuh udah jam 11 malam gitu. Gue di depan rumah gue tuh emang ada bangku sofa gitu kan. Nah, ya kan. Terus habis itu di seberang. Jadi kan kalau di rusun kan kayak gini kan, berhadapan-depan gini kan. Di sini tuh gudang gitu, gudang yang isinya tanggal darurat gitu kan. Di depan rumah gue. Iya, terus habis itu gue tuh posisinya lagi sama ibu gue lagi charger HP, lagi main game. Terus ibu gue ya udah ngedengerin lagi scroll YouTube gitu dah pokoknya. Terus tiba-tiba tuh ada suaranya pertamanya nangis. Terus gue di situ nggak ke distract kan, kayak ya udah biasanya emang gitu, soalnya samping rumah gue tuh dia emang ada anak kecil gitu kan, emang suka nangis malam-malam gitu. Jadi gue kayak ya udah mungkin sebelah kali. Terus sama gue juga ya nggak peduli gitu. Terus tiba-tiba nangisnya tuh tiba-tiba jadi ketawa gitu.
gue di situ kan, gue terus gue ngeliat mak gue langsung lari cabut charger, terus gue lipetan pintu anjir sama mak gue jatuh jadinya. Mak gue juga takut, habis gue lari, mak gue langsung lari ngejar gue. Siapa tuh yang masuk duluan tuh? Gue duluan. Terus habis itu yaudah kita tutup pintu, tapi habis tutup pintu itu justru kita kayak bukan takut, malah jadi ketawa-ketawa sendiri kita di dalam berdua. Sampai bapak gue kebangun, dia nanyain, kenapa sih kok malam-malam ketawa kayak gitu-gitu. Kita kayak bener-bener gak ngerasa, ih kayak apa nih itu, kayak terjadinya kayak udah aja gitu. Itu emang posisi jam berapa tuh? Jam 11. Wah, pantes. Sampai tengah malam itu mah. Tapi emang tangganya di situ kan banyak barang-barang bekas orang juga sih. Itu bukan kayak pure tangga buat darurat gitu, tapi kayak orang-orang tuh bener-bener jadiin tangga darurat itu bener-bener buat mereka jadiin tangga darurat itu tuh buat gudang gitu. Padahal itu seharusnya buat tangga darurat. Jadi ya kebayang lah isi dalamnya kayak pengap, lembab gitu-gitu. Jadi pasti banyak yang kayak gitu-gitu deh. Debu bikin apa namanya? Bersin. Sekarang penyakit ini. Baunya juga enak banget itu. Makanya dia pengap, lembab. Ih, Tapi gue penasaran deh, pengen ngerasain kayak ketindihan gitu. Kayak penasaran gitu. Saya denger cerita-cerita orang kayak orang tuh ngalamin hal mistis baru kayak ketindihan gitu. Gue abis ngalamin hal kayak gitu, gue kayak nggak pernah ngapa-ngapain lagi. Bahkan semenjak gue di rusun nih, yang gue dapetin hal kayak gitu doang. Bahkan gue balik kayak kadang kan kalau bulan puasa kan balik suka malam gitu ya. Balik jam 2 gue cuma naik tangga, ya itu gak ada kejadian apa-apa anjir. emang gak serem din. Gua naik tangga rusun tingkat banget lagi. Gua aja yang naik udah ngos-ngosan ya. Naik turun olahraga tuh, diet. Lantai berapa sih? Lantai berapa? Lantai 7. Gua kalau ke rusun rasanya kayak ya Allah, bismillah dulu nih, niat dulu. Baru ntar naik lanjutin. Tinggi banget soalnya. Iya sih. Lantai 3 aja gue udah ngos-ngosan. Sekolah ya udah ngos-ngosan apalagi lantai 7 ya. Iya. Nih. Ini aja udah 3 lantai. Ngos-ngosan banget nyampe atas. Oke, sebelum kita udahin obrolan kita kali ini, kita mau main game sedikit nih. Gimana pantas? Ya pantes. Ini nih, tolong ya. Gimana? Nih gue tunggu-tunggu nih. Makanya ya. Nih gitu gue punya satu games. Nah games ini tuh kayak viral gitu kan di banyak-banyak sosial media. Nah, nama gamenya itu red flag atau green flag kan? Ngerti. Ini dia nih. Menurut kalian ya. Kalau misalkan nih ada, Lu dulu ya. iya gue dulu, atau lu dulu. Enggak, lu dulu. Lanjut. Misalkan nih, Nah. misalkan apa ya? Kalau misalkan nih pacar lo nih, Izzy nih kalau dia buat nganterin temen ceweknya yang searah. Alasan sih gitu. Ya apa sih aku cuma nganterin dia doang searah. Kok lu marah sih? Menurut kalian tuh gimana? Green flag atau red flag? Red flag. Red flag. Red flag. Yang gede kok bisa? Cuma alasan klasik doang anjir. Padahal kan ada Gojek ya. Gojek, Maxim, Grab ada. Lagian cewek lu kan apa-apa sendiri gitu. Makanya tadi ya. Emang iya. Iya ya. Yang cowok singgung. Banyak banget yang kayak gitu ya. Kayak padahal ceweknya baiknya sendiri, tapi Makanya tadi ya. dia malah nganterin cewek lain anjir. Kitanya nyokit banget nggak sih? Kalian ada nggak? Oke, gue ya. Iya. Green flag atau red flag cowok merokok? jujur nih ya. Kalau pribadi gua buat kesehatan lu sendiri red flag. Betul. Iya. Gue juga red flag. Karena ya gua udah ngalamin hal kayak gitu. Akhirnya tuh orang sakit. Ya gua nggak mau kan ngerasain lagi ya. Terus gak mau ngerasain lagi, jadi ya udah kalau mau ngerokok sebatasnya gitu, jangan Sewajarnya. iya jangan disering-seringin lah, Jangan kayak nggak sehat kereta ya? juga makanya. Tapi nggak bisa Din, kalau misalkan dia orang deh udah ngerokok, pasti tuh dia bakal bawa terus-terusan gitu. Makanya itu dia susah, baru kecanduan Tapi- susah. Kalau ada orang yang bikin kayak buat dia berubah, pasti dia juga mau sih. Iya benar. Terus lo ada nggak sih Din? Kayak gitu, game lagi. Gue gak ada sih. Lo ada lagi gak? Enggak, udah. Oke, mungkin cukup sampai sini aja obrolan kita kali ini. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus
Kalau misalkan kalian mau request kita mau ngobrolin apa lagi selanjutnya, kalian komen aja di bawah. Di bawah ini, di bawah ini, di bawah ini. Bye bye.